وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan pertama di bulan Syawal atau pertemuan pertama setelah bulan suci Ramadan, setelah Idul Fitri. Kita mulai cuti atau libur pada tanggal 21 karena kita 20 terakhir, 20 Maret dan sekarang tanggal 13. Jadi 3 pekan kita libur. Dan malam ini kita kembali memulai tadabbur dan tadarus kita, dan kita tetap meneruskan surat yang ke-20, surat Thaha, surat yang ke-20. Sebelum kita memulai membaca ayat suci Al-Quran, surat Thaha ayat 46 sampai 50, Al-Fakir ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena ini adalah pertemuan pertama kita setelah Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga tahun kita setelah Ramadan ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah semuanya. Yang satu telah ikut memberikan donasi dan sumbangsinya, infak dan sedekahnya untuk kegiatan anak-anak binaan kami di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi. Juga terima kasih banyak yang telah membayarkan zakat, infak dan sedekahnya, terutama zakat fitrahnya pada saat malam takbir atau malam takbiran malam lebaran. Kami panitia hanya bisa berdoa semoga Allah SWT menerima semuanya dan mensucikan harta dan jiwa jemaah sekalian dengan apa yang Bapak Ibu semuanya keluarkan. Dalam Al-Quran dikatakan, khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, supaya dengan harta itu Allah mensucikan hati dan harta mereka. Jemaah sekalian, kita masuk ke screen untuk membaca surat Thaha, surat yang ke-20, ayatnya 46 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل فأتياه إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قد جئناك بآية من ربك
ربك والسلام على من اتبع الهدى قد قد جئناك جئناك بآية بآية من من ربك ربك والسلام على من من اتبع اتبع الهدى الهدى إنك قد أوحي إلينا أن العذاب إنا إنا قد قد أوحي أوحي إلينا إلينا أن العذاب أن العذاب على من كذب وتولى أن العذاب العذاب على على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه قال ربنا الذي الذي أعطى كل كل شيء شيء خلقه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي أعطى كل كل شيء شيء خلقه خلقه صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآل محمد على رسول رسول الله وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على وأجل Pak buka Pak. Terima kasih banyak kepada jemaah semuanya yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang datang langsung dari Allah. Maka membaca Al-Quran sama dengan membaca ayat-ayat dan jejak-jejak Allah SWT. Semoga itu juga menjadi jejak dalam jiwa dan pikiran kita masing-masing, sehingga menjelma menjadi cahaya yang terang dunia di alam barzah dan di akhirat nantinya. Kita teruskan surat Thaha, surat yang ke-20. Surat Thaha ini adalah surat yang turun di Mekah. Maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 135 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-50. Seperti biasa, kita mundur sedikit untuk membaca ayat sebelumnya. Kita sampaikan ini adalah cerita tentang Nabi Musa, Nabi Harun, dan Fir'aun. Jadi ketika Nabi Musa meminta kepada Allah supaya dibantu menjalankan risalahnya oleh saudaranya yaitu Harun, maka Allah menerimanya. Lalu kemudian Allah berkata kepada keduanya, idhaba ila Fir'aun, pergilah kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu adalah tokoh telah berbuat melampaui batas, berbuat depresif. Kemudian Allah mengatakan kepada keduanya, katakanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang lemah lembut. Jadi itulah pembahasan terakhir kita. Di ayat yang ke-45 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala
keduanya berkata, keduanya setelah diperintah datang kepada Firaun. Qala, jadi ini ada mat di sini menunjukkan dua orang berkata, keduanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sungguhnya kami ini, nakhafu, takut, khawatir, an yafruta alaina. Kami takut atau khawatir Fir'aun akan menangkap atau menyiksa kami. Au an yatagha, atau berbuat semena-mena kepada kami. Kenapa disampaikan seperti ini? Karena ya Fir'aun ini kan terkenal tiran, represif, keras, kasar, gampang membunuh, gampang menumpahkan darah. Apalagi ada riwayatnya Nabi Musa sebelumnya tanpa sengaja membunuh tentara Fir'aun. Ketika tentara itu menyiksa Bani Israel, lalu kemudian Nabi Musa melepaskan, tapi ternyata terhempaslah tentara itu, lalu kemudian terbentur kepalanya dan mati. Sehingga kemudian Nabi Musa diperintahkan akan dibunuh, dan kemudian Nabi Musa melarikan diri. Dalam perjalanan berjumpa dengan Nabi Khidir, menyeberangi lautan, lalu kemudian sampai di negeri Madian, kemudian menikahi salah satu putri daripada Nabi Syuaib dengan mahar menggembala kambing selama 8 tahun. Setelah selesai semuanya, lalu Nabi Musa bersama dengan keluarganya, istrinya atau anak daripada Nabi Syuaib, berjalan kembali ke Mesir. Dalam perjalanannya itu dipanggil ke Gunung Tursina, lalu disampaikanlah tugas untuk datang kepada Fir'aun. Sekarang ayat yang baru. Qala, Allah berfirman. Jadi qala di sini tidak ada matnya karena Allah. Allah berfirman, la takhafa, kamu berdua jangan khawatir. Jadi la takhafa, jangan pernah khawatir. Kata-kata ini juga sebetulnya untuk kita semuanya, la takhaf. Innani, karena sungguhnya aku ini, bersama kalian berdua. Jadi ingat, Allah selalu bersama. Di ayat lain dikatakan, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Di ayat lain dikatakan, huwa ma'ahum ainama kanu. Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Jadi ada bentuk dua, bentuk orang kedua, dan ada bentuk orang ketiga. Bentuk orang keduanya, huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi innani, sungguhnya aku, bersama. Jadi sini adalah ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Jadi Allah tidak pernah tidak bersama. Innani ma'akuma, sungguhnya saya bersama kalian berdua. Asma wa ara, maka aku mendengarkan, maksudnya aku mendengar semua kejadian, aku mendengar semua dialog kalian nanti dengan Fir'aun. Wa ara, dan aku melihat. Apakah ini berlaku hanya Musa dan Fir'aun? Jawabannya tidak. Berlaku juga untuk kita semuanya. Jadi kita manusia ini berdialog, berbicara, walaupun kita hanya sendiri atau berdua, Allah mendengar. Begitu juga walaupun kita berada dalam kegelapan yang gulita, Allah juga akan melihat. Kita berada dalam kegelapan yang pekat, gelap gulita, Allah melihat. Jadi asma'u wa ara, kata Allah di sini. Aku mendengar dan aku melihat. Kata-kata ini jemaah sekalian, banyak di dalam Al-Quran kata ma'akum. Contohnya saya orang sabar, innallaha ma'as sabirin. Gitu. Kita lihat di sini ya. Kita lihat ayat Fussilat, surat Fussilat. Ada surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan mengirim kepada mereka malaikat, menurunkan kepada orang itu malaikat. Nah, apa yang terjadi kalau Allah malaikat bersama orang itu? Allah takhafu, tidak ada rasa takut. Jadi tidak mungkin Nabi merasa takut ketika datang malaikat Jibril. Kan ada yang mengatakan Nabi takut. Jibril datang memeluknya, ketakutan sampai lari, terbirit-birit, kembali ke rumahnya menjumpai istrinya. Ini cerita ini patut dipertanyakan. Kenapa? Karena berdasarkan ayat ini, kalau Allah menurunkan malaikat, tidak ada rasa takut.
Ayat mengatakan begitu. Jadi hadis yang mengatakan bahwa ketika Nabi menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, lalu kemudian dipeluk oleh Jibril, lalu kemudian Nabi setelah itu lari terbirit-birit karena saking takutnya katanya, lalu kemudian datang kepada istrinya meminta diselimuti, zamiluni, zamiluni. Nah itu cerita itu harus dipertanyakan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di ayat ini, kalau orang diturunkan kepada malaikat ya tidak ada rasa takut. Walatazan, tidak ada rasa sedih. Wa basyiru bil jannah, sebaliknya orang seperti itu diberikan kabar gembira tentang sorga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepadanya. Kemudian ayat 47. Fa'tiyahu, maka datanglah kepada keduanya. Jadi Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, jangan takut. Jangan takut. Fa'tiyahu, kenapa? Karena aku bersama kalian. Kelihatannya kalian cuma berdua, tapi bersama saya ada. Saya bersama kalian, saya mendengar percakapan, saya juga melihat keberadaan kalian. Fa'tiyahu fakula, maka datanglah kepada hukunya dari Fir'aun. Fakula, kalian berdua berkata, inna rasula rabbika, sungguhnya kami berdua ini adalah rasul Tuhanmu. Fa'arsil ma'ana bani Israel. Jadi memperkenalkan diri, saya ini adalah utusan Tuhan, duta besarnya Tuhan, kira-kira gitulah. Saya ini adalah duta besarnya Tuhan untuk kalian, rasula rabbika. Jadi itu pertama kali memperkenalkan identitas diri. Setelah itu apa misinya? Yaitu fa'arsil ma'ana bani Israel, bebaskanlah. Jadi intinya adalah pembebasan terhadap perbudakan, pembebasan terhadap penindasan, pembebasan terhadap opresi. Jadi sama sekarang kalau Allah sekarang datang, pasti diperintahkan untuk membebaskan Palestina, bebaskan bangsa Palestina. Sebagaimana pada saat itu Bani Israel itu tertindas. Maka Allah mengatakan, ya, fa'arsil mana Bani Israel. Di sini jelas, fa'arsil kita artikan saja, bebaskanlah bersama kami Bani Israel. Bani Israel. Wala tu'adzihum, jangan kalian menyiksa mereka. Jangan kamu, wahai Fir'aun, menyiksa mereka. La tu'adzibhum. Kalau sekarang ini bangsa Palestina benar-benar disiksa sejak tahun 47 sampai sekarang. Tersiksa. Wala tu'adzibhum. Ada ji'naka bi'ayatin mir rabbika. Jadi ini misinya. Lalu kemudian apa buktinya? Nah, ini bukti apa namanya? Apa alatnya? Apa modalnya? Nabi Musa dan Harun tidak bawa senjata, tidak bawa rudal, tidak bawa apa-apa. Qad ji'naka bi'ayatin mir rabbika. Sungguh kami datang membawa ayat, tanda daripada Tuhan. Kami datang membawa ayat. Jadi buktinya adalah ayat. Ayat. Mir rabbika. Jadi ayat itu artinya bukti bahwa kami ini adalah Rasul Allah. Bukti bahwa kami adalah Rasul Allah. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan Allah akan memberikan keselamatan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk. Jadi Bapak Ibu, Tuan dan Puan, perhatikan ayat ini. Artinya Allah mengucapkan salam kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya mengikuti petunjuk, maka pasti Allah mengucapkan salam. Wassalamu ala manittaba'a al-huda. Allah mengucapkan salam kepada siapa saja yang mengikuti al-huda, petunjuk. Jadi siapa saja yang mengikuti petunjuk, Allah mengucapkan salam kepadanya. Seperti itu. Ini kita lihat surat Yunus di sini ya. Surat 10 ayat 25. Wallahu yad'u ila daris assalam. Jadi assalam di sini sama tadi tulisannya. Dar tempat. Jadi artinya apa? Allah mengajak kita kepada dar assalam, keselamatan. Artinya Allah mengajak kita kepada suatu kelompok, keadaan di mana Allah memberikan salam. Memberikan kedamaian. Kedamaian apa? Tentu kedamaian hati. Seperti yang kita lihat misalnya pemimpin Iran, walaupun dalam keadaan diperangi,
oleh banyak negara, bukan hanya sekedar negara kecil, tapi negara besar Amerika, Israel, dan beberapa negara teluk. Tetapi pemimpinnya selalu, coba lihat wajah-wajah pemimpinnya, apakah kita menyaksikan wajah pemimpinnya tegang, stres? Nggak ada sama sekali. Perhatikanlah pemimpin Iran, mulai daripada pemimpin tertingginya dulu yang dibunuh, Ayatollah Ali Khamenei, kemudian orang seperti Ali Larijani, seperti kita lihat sekarang misalnya Muhammad Khalibab. Apakah kita menyaksikan di wajah mereka ada? Sama sekali tidak ada. Tidak ada rasa takut. Wallahu yad'u ila darissalam. Kenapa? Karena kalau kita masuk dalam darissalam, hilanglah rasa takut tadinya. Yang ada hanyalah kedamaian di hati. Wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Dan dengan hati yang damai, barulah kita kemudian akan dituntun oleh Allah menuju kepada jalan yang lurus. Jadi, yang pertama sekali kita harus lakukan adalah mendamaikan hati kita. Nah, sayangnya kita ini kan manusia terkadang lebih banyak mengurusi orang lain. Caranya mendamaikan dirinya. Mengurus orang itu, mengkritik orang paling gampang. Tapi diri sendiri, ya ini susah. Kayaknya kan ada doa kita itu, Allahumma antas salam. Itu untuk diri kita. Kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, Allahumma antas salam. Ini salam sama tulisannya. Ya Allah, kamulah assalam itu. Wa minkas salam. Dan keselamatan itu, kedamaian itu hanya dari kamu. Wa ilaika ya'udus salam. Dan kalau ada orang yang kehilangan kedamaian, yaitu karena kembali kedamaiannya kepada kamu cabut maksudnya. Fahayyina Rabbana bisalam. Maka ya Allah, hidupkanlah kami dengan salam. Jadi, inilah doanya. Allahumma antas salam itu biasa kita baca kalau habis sholat. Jadi wassalamu ala manittaba'al huda. Inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Inna sungguhnya kami qad uhiya sungguh telah diberikan wahyu ilaina kepada kami. Anna bahwa sungguhnya al adzab itu ala man kadzdzaba wa tawalla. Jadi Allah mengatakan di sini dalam ayat ini, yaitu yang berbicara di sini adalah Nabi Musa dan Harun. Jadi inna sungguhnya ada uhyah telah diwahyukan kepada kami laina. Apa isi wahyu itu? Annal azab. Bahwa azab ini hanya untuk orang yang berdusta. Ala man kadzdzaba wa tawalla. Yaitu mendustakan kebenaran dan berpaling. Jadi annal adzaba ala man kadzdzaba tawalla. Bahwa azab itu, siksaan itu hanya akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling daripada kebenaran itu. Kebenaran kan kayak jelas seperti matahari, itu kan jelas cahaya. Mendustakan cahaya matahari di siang hari itu adalah sama dengan bodoh namanya. Nah, karena dia bodoh namanya menyiksa dirinya sendiri. Jadi inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Kita lihat lagi di sini surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43. Ayatnya 43 juga. Fastamsik, maka berpegang teguhlah. Billadzi kepada yang uhiya ilaika. Jadi karena yang diwahyukan itu adalah dari Allah, maka Allah merintahkan berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi perintah berpegang teguh itu, istimsak itu adalah kepada wahyu. Kata fastamsik di sini juga biasa kita temukan dalam hadis. Ada kata-kata taraktum fikum tsaqalain. Aku meninggalkan kepada kalian dua yang berat, yaitu kitabullah dan wa itrati. Lalu kemudian terhadap kitabullah dikatakan maka berpegang teguhlah. Fatamassak bihima, maka berpegang teguhlah kepada keduanya. Itu fatamassak bihima. Karena kalau tidak, kamu akan tersesat selama-lamanya. Jadi fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah kamu kepada apa yang diwahyukan, yaitu Al-Quran.
Karena sesungguhnya dengan Al-Quran itu kamu akan berada di atas jalan yang lurus. Jadi ingat, dengan Al-Quran kamu berjalan di atas jalan yang lurus. Innaka ala siratim mustaqim. Jelas ya? Jadi kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, tanda kita berada di atas jalan yang lurus. Ayat 49. Qala, kemudian Fir'aun berkata, Faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata, siapa Tuhan wahai Musa? Kan dia datang kepada Fir'aun mengatakan, ya sembahlah kepada Tuhan. Jadi di surat An-Naziat, biasa kita angkat waktu selama bulan Ramadan, bahwa Fakul katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsya. Nah, sekarang Fir'aun bertanya, kalau begitu marabbukuma, siapa Tuhan kau berdua, Musa dan Harun? Ya Musa dan Harun tentunya, kan ini kubah di sini dua. Siapa Tuhan kalian berdua? Siapa Tuhan kalian berdua? Kalau tidak menyembah patung-patung itu atau tidak menyembah saya sebagai Tuhan. Karena ingat, yang namanya Fir'aun itu bahkan melantik dirinya sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran dikatakan, surat An-Naziat dikatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu kata Fir'aun. Surat 46 Al-Kahf ayatnya 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, ini kita sering lihat tadi jadi sebelumnya. Jadi kita sudah lihat di sini. Fusilat juga ada nih. Fusilat ada juga, ini mirip ya. Fusilat ada, ayat Fusilat itu ayatnya 50-30. Sedangkan di Al-Kahf ini ayatnya 13. Ayat permulaannya hampir sama, tetapi akhirnya beda. Innal ladzina qalu, sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqamah. Maka fala khaufun alaihim walahum yazanun. Tidak ada khawatir, takut pada mereka, dan tidak ada rasa sedih. Jadi itulah kalau hanya bertuhankan Allah. Jadi inilah yang menyebabkan kalau kita lihat para pemimpin Iran itu tenang saja orangnya, karena tidak ditakuti ya. Tapi mereka bertanggung jawab. Ada juga orang mengaku karena tidak takut apa-apa pun tidak bertanggung jawab. Itu salah. Kalau yang tadi, innalladzina qalu rabbuna Allah, tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Baru wa basyiru di sini tidak ada tadi di sini ya. Ya Al-Kahf bagian terakhirnya tidak ada. Ayat terakhir ayat 50. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in. Nabi Musa dan Harun mengatakan, tanya siapa Tuhanmu? Jawabannya sederhana, gampang dimengerti. Jadi Nabi Musa berkata, Rabbuna, Tuhan kami, alladzi a'ta. Tuhan kami adalah Tuhan yang a'ta, memberikan kulla syai'in, segala sesuatu, khalqahu. Nah, perhatikan kata-kata ini. Kulla syai'in, segala sesuatu pada ciptaannya. Jadi memberikan sesuatu kepada ciptaannya. Ya, artinya apa? Kata khalqa itu semua yang ada pada ciptaan, mulai daripada bentuk, materi, karakter, kualitas, kuantitas, dan apa saja. Kadar-kadar itu semuanya Allah yang berikan. Jadi kita sekarang menjadi seperti ini karena Allah berikan kepada kita. Ya, ingat, Allah yang berikan segala sesuatu pada ciptaannya. Kita tercipta sebagai manusia, lalu Tuhan berikan kepada kita udara, oksigen, maka itu adalah semuanya Allah. Kulla syai'in khalaqah. Jadi Allah yang berikan kepada ciptaannya segala sesuatu. Jadi katakan segala sesuatu ini bukan hanya bentuk, bukan hanya memberikan bentuk, tetapi memberikan apapun juga. Dia menyebabkan sesuatu itu bisa bereksistensi. Setelah diberikan bentuk atau diberikan apapun, summa hada. Kemudian diberikan petunjuk. Mirip dengan surat Al-Ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu di dalam surat Al-Ala. Jadi Allah lah yang berikan segala sesuatu. Jadi semua yang ada ini dari Allah. Makanya adalah kewajiban kita untuk bersyukur. Apapun adalah kita harus syukur. Jadi apa yang ada pada diri kita,
pada keadaan kita di negara mana kita lahir harus kita syukuri. Kita menjadi lahir besar di Asia Tenggara, itu adalah kita syukuri. Mereka yang lahir di Afrika juga harus mensyukurinya. Mereka yang lahir di Eropa juga mensyukurinya dimanapun kita. Itu adalah syukuri. Kenapa? Karena apapun yang diberikan kepada kita, itu adalah Allah yang di belakangnya semua. Allah lah yang memberikan semuanya. Surat As-Sajadah. Surat 32 ayat 7. Alladzi maksudnya dialah Allah yang, ya. Jadi ini kita artikan dialah Allah yang ahsana kulla syai'in khalaqah. Jadi bukan hanya memberikan, tetapi memberikan yang terbaik. Ahsan itu terbaik. Dialah memberikan segala sesuatu pada ciptanya yang terbaik. Jadi semua yang ada pada cipta itu yang terbaik. Kita ini manusia terkadang menilai buruk atau apa karena keterbatasan kemampuan penglihatan kita. Kita terkadang melihatnya dari satu sisi saja. Nah, kalau kita melihat dari secara keseluruhan, maka semuanya adalah sempurna. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Kata-kata ahsana ini biasa diartikan juga sempurna. Di dalam kata-kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling sempurnanya bentuk. Jadi manusia diciptakan dengan ahsani taqwim. Di sini alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Lalu dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Lalu kemudian berkembang menjadi seperti kita sekarang. Jadi itulah ayat-ayatnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita coba mereview ataukah memberikan semacam ikhtisar dari pembahasan 5 ayat ini. Ayat 46 sampai 50. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat ikhtisarnya dulu di sini ya. Ikhtisar ayat 46 sampai 50 ini. Kumpulan teks ini, teks maksudnya Al-Quran di ayat 46 sampai 50, mengisahkan perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadap kepada Fir'aun demi membebaskan kaum Bani Israel. Allah memberikan jaminan perlindungan, ingat. Jadi kalau menjalankan tugas itu, Allah memberikan jaminan perlindungan. Allah janji perlindungan. Jadi kalau kita menjalankan tugas pembebasan, maka jemaah sekalian kita lihat bahwa tugas utama kenabian itu sebetulnya membebaskan manusia. Bukan sholat. Sholat itu sebetulnya adalah kewajiban individual sebagai tanda bersyukur sebetulnya kita manusia. Tapi tugas kita setelah bersyukur adalah membebaskan manusia yang tertindas. Inilah yang terjadi di sini. Nah, kalau itu kita lakukan, Allah memberikan jaminan perlindungan dengan menegaskan bahwa Dia senantiasa mengawasi dan menyertai perjuangan mereka dalam menyampaikan kebenaran di hadapan sang penguasa. Ingat. Jadi namanya pembebasan itu terutama di hadapan penguasa, di hadapan penindas, di hadapan mustakbir atau mustakbirin. Di hadapan sang penguasa, mereka memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta alam semesta yang telah menyusun segala bentuk ciptaan sekaligus memberikan tuntunan hidup. Seruan dakwah tersebut membawa pesan keselamatan bagi setiap jiwa. Ingat, pesan keselamatan bagi setiap jiwa yang memilih untuk mengikuti petunjuk ilahi. Sebaliknya, terdapat peringatan keras mengenai konsekuensi penderitaan yang akan menimpa siapa saja yang berani mendustakan atau berpaling dari ajaran tersebut. Ingat. Jadi ada peringatan keras mengenai konsekuensi akibat ya dalam bentuk penderitaan yang akan menimpa siapa saja yang berani mendustakan atau berpaling dari ajaran tersebut. Melalui dialog ini ditegaskan bahwa bukti kenabian telah dihadirkan sebagai landasan bagi manusia untuk meninggalkan kezaliman. Sekarang kita lihat di sini. Nah, jadi kita lihat di sini arsitektur keimanan dan konfrontasi agung. Jadi kita lihat di sini arsitektur keimanan dan konfrontasi agung. Jadi konfrontasi antara Musa dan Fir'aun ini. Jadi kita membedah dialog Musa dan Fir'aun dari mandat ilahi hingga pemahaman alam semesta. Sebuah analisis struktural tentang keberanian,
komunikasi strategis, dan kebenaran eksistensial. Ya. Nah, kita lihat peta perjalanan sebuah misi kenabian ya. Berdasarkan dari ayat tadi ya. Jadi ingat, berdasarkan 5 ayat tadi. Karena Nabi Musa dan Harun diperintahkan datang kepada Fir'aun. Nah, yang pertama, jaminan kehadiran. Artinya bahwa Allah menjamin Allah bersama dia, bersama keduanya. Ya, innani ma'akuma, kan begitu tadi. Saya bersama kalian berdua. Jadi, jaminan kehadiran. Jadi Allah menguatkan mental Musa dan Harun sebelum konfrontasi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mandat dan tuntutan. Mandat itu artinya tugas, yaitu penyampaian pesan diplomasi dan tuntutan pembebasan kepada Firaun, pembebasan yang tertindas, yang terjajah dari mustakbirin, dari kaum penindas, dari kaum rasis, dari dari fasisme, dari apartheid, dari genosida dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, peringatan tegas, yaitu pemaparan biner itu kalau bukan ya tidak. Pemaparan biner mengenai konsekuensi penolakan dan penerimaan. Menolak atau menerima. Jadi ketika datang peringatan cuma 2 pilihan. Ya, tidak. Ya, menolak atau menerima. Jadi Fir'aun tidak punya alternatif lain. Menerima atau menolak. Kemudian pertanyaan dan resolusi. Puncak konfrontasi filosofis mengenai hakikat ketuhanan dan alam semesta. Luar biasa. Jadi intinya sebetulnya adalah puncak konfrontasi filosofis. Jadi konfrontasi filosofis sebetulnya mengenai hakikat ketuhanan dan alam semesta. Ya, mari kita lihat rincian-rinciannya. Tahap pertama tadi, jaminan kehadiran ilahi. Tadi kan kita ambil dari situ tadi. Pertama, jaminan kehadiran ilahi. Tadi kita lihat Allah berfirman, la takhafa, ini tadi ayat 46 ya. La takhafa, kamu berdua jangan takut. Innani aku kan bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, saya mendengar dan saya melihat. Jadi jangan khawatir. Nah, sehingga apa yang bisa kita bayangkan pada jiwa utusan, psikologi utusan? Keberanian menghadapi tirani, ingat. Keberanian menghadapi tirani tertinggi tidak berakar pada kekuatan fisik, ingat. Kekuatan fisik atau jumlah pasukan. Ini yang terjadi di Timur Tengah. Kalau Iran bertumpu pada kekuatan fisik atau militer, ya tentu tidak berani melawan Amerika dan Israel. Tetapi ingat, keberanian menghadapi tirani tertinggi tidak berakar. Ingat, tirani tertinggi pada zaman Musa, Fir'aun. Kalau tirani tertinggi siapa sekarang? Ya tentu Amerika. Amerika sekarang di puncak. Negara paling berdikdaya. Jadi kita ulangi, keberanian menghadapi tirani tertinggi tidak berakar pada kekuatan fisik atau jumlah pasukan, melainkan pada kesadaran absolut akan pengawasan ilahi, di mana Allah mengatakan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini adalah perisai mental esensial sebelum sebuah misi diplomasi berat dimulai. Jadi perlu sekali sebelum misi dimulai harus yakin Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini harus kita camkan. Jangan takut kalian berdua karena aku bersama kalian dan aku mendengar, aku melihat di mana saja kalian berada. Tahap kedua, anatomi mandat diplomasi. Jadi ini adalah tahap kedua. 1, deklarasi otoritas. Otoritas artinya siapa saya ini, kira-kira gitulah, identitas. Ya. Jadi dikatakan, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Jadi memperkenalkan kami ini adalah Rasul Allah. Kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Yang kedua, ya nanti di sini apa risikonya? Menolak otoritas absolut Firaun. Jadi artinya apa? Karena ini adalah Rasul Allah, maka menolak otoritas absolut Firaun secara langsung dengan menegaskan hierarki tertinggi. Saya ini utusan Tuhan. Berarti artinya apa? Ya, secara tidak langsung menolak otoritas absolut Firaun. Yang kedua, tuntutan keadilan, action. Ini tindakan. Maksudnya tuntutannya, apa yang dituntut? Tuntutannya adalah
lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Kalau sekarang apa ya? Tentu sekarang Palestina. Lepaskanlah Palestina bersama kami, dan jangan engkau, wahai Fir'aun, menyiksa mereka. Jangan engkau, wahai Donald Trump dan Benyamin Netanyahu, menyiksa mereka. Tuntutan aksi nyata. Berfokus pada hak asasi dan pembebasan struktural. Ini nomor 2. Nomor 3, bukti validasi. Proof-nya. Jadi identity, action, proof, bukti validasi. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti. Dari ayat. Atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Ingat, gunakan kata Tuhanmu. Yaitu menyediakan dasar rasionalitas. Ya, ingat, perhatikan. Dasar rasionalitas dan legitimasi atas misi yang diemban. Jadi menyediakan dasar rasionalitas dan legitimasi atas misi yang diemban. Ya. Misi yang diemban. Jadi artinya apa? Yang dibawa itu adalah rasional dan legitimate. Yang keempat, janji keselamatan, yaitu vision. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Jadi selama mengikuti petunjuk. Jadi ingat teman sekalian, poin keempat ini adalah untuk kita semuanya. Bahwa kalau kita semuanya ingin bahu-membahu bersama dengan Iran atau siapapun juga yang melawan Israel dan membela Palestina, harus mengikuti petunjuk. Tadi sudah dikatakan, maka Allah mengucapkan salam kepadanya. Salamu ala manittaba'ah al-huda. Salam atas orang yang mengikuti, siapa saya mengikuti petunjuk. Jadi mengikuti petunjuk di sini. Menawarkan jalan keluar, itulah solusinya. Jadi kalau kita membebaskan Palestina tapi bukan solusi Al-Quran, nanti akan bermasalah lagi. Menawarkan jalan keluar diplomatik dan visi perdamaian jika kebenaran diterima. Ingat, banyak negara yang merdeka tetapi tidak berdaulat. Kelihatannya merdeka. Sudah ada hari kemerdekaannya, tetapi tidak berdaulat atas bangsa dan negaranya, atas kekayaan bangsa dan negaranya. Didiktekan oleh pihak luar. Itu. Tahap ketiga, dikotomi konsekuensi tadi. Kalau istilahnya tadi, binernya. Ya tidak. Ini peringatan dan keadilan. Peringatan dan keadilan. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu, penderitaan itu ditimpakan kepada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling, tidak memedulikannya. Maksudnya, Tuhan tidak peduli. Kalau mau terima, silakan. Kalau enggak, ya itu urusan kalian sendiri. Nah, ini konsekuensi logis dari keangkuhan. Jadi kalau Allah membiarkannya, ya berarti maksudnya tidak memperdulikannya, itu adalah konsekuensi logis dari keangkuhan dan penolakan terhadap kebenaran yang nyata. Janji dan kasih sayang. Dan keselamatan itu, kalau ini kan tadi ancaman. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk tadinya. Assalam tadi, ala manittaba al-huda. Ini jaminan kedamaian abadi bagi mereka yang meruntuhkan egonya. Kenapa? Karena mengikuti petunjuk. Mengikuti petunjuk. Jadi jaminan kedamaian abadi bagi mereka meruntuhkan ego dan menerima hidayah. Meruntuhkan ego dan menerima hidayah. Pesan ilahi memposisikan manusia pada titik otonomi penuh. Menawarkan keseimbangan absolut antara kasih sayang, rahmat bagi yang taat, dan peringatan azab bagi yang tiran. Yang taat, kasih sayang. Yang tiran, azab. Tapi yang keempat, konfrontasi filosofis tadi. Jadi inilah kita lihat. Jadi bukan hanya sekedar kekuatan, bukan hanya otot, tetapi juga terutama ada faktor-faktor filosofi di sana. Sini kita lihat ada tantangan otoritas Fir'aun. Jadi Fir'aun yang merasa dirinya punya kekuasaan, dia merasa ditantang otoritasnya. Ketika disuruh menyembah Tuhan, maka dia bertanya, qala faman rabbukuma? Faman rabbukuma ya Musa? Lalu siapa Tuhanmu, hai Musa? Kata Fir'aun ini. Analisis niat, sebuah pertanyaan bernada meremehkan. Ingat, ini meremehkan. Fir'aun mencoba menguji, mengintimidasi, dan menjebak Musa dalam perdebatan teologi sempit di hadapan para pembesar kerajaannya.
Tetapi apa yang terjadi pada Musa? Nah, inilah yang berat. Dan ini yang kita lihat pada beberapa tokoh di Iran. Ketenangan utusan. Ini ketenangan. Coba lihat ini konteks respons. Menghadapi arogansi kekuasaan, Musa tentu dan Harun tidak terpancing emosi atau ketakutan. Tidak terintimidasi. Tidak takut dan tidak terintimidasi. Ia bersiap merespon bukan dengan klaim politik, melainkan dengan tesis eksistensial universal yang tidak bisa dibantah oleh nalar manusia manapun. Yaitu bahwa Tuhanlah yang memberikan semua ciptaannya yang terbaik. Tahap yang kelima, arsitek alam semesta. Jadi Nabi Musa memperkenalkan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah arsitek alam semesta. Kita lihat, qala Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqa tsumma hada. Ini tadi bagian terakhir. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan petunjuk atau memberikan semua ciptaannya yang terbaik, memberikan petunjuk juga. Penciptaan fisik atau form. Jadi ada fisik dan bentuk. Memberikan bentuk kejadian. Alam semesta dari galaksi terbesar hingga sel terkecil dirancang dengan presisi, fungsi, dan bentuk fisik yang absolut sempurna. Lihat itu. Tidak ada kebetulan dalam struktur wujud. Kemudian panduan, tujuan, atau guidance. Kemudian memberinya petunjuk. Eksistensi fisik saja tidak cukup. Setiap ciptaan dibekali insting, hukum alam, tujuan fungsional, seperti itu fungsionalnya kuping mendengar suara, fungsionalnya mata melihat bentuk, warna, dan sebagainya. Dan jalan hidup, hidayah, untuk melangsungkan perannya dalam tatanan makrokosmos. Sintesis ataukah konklusi. Konklusi universal cetak biru ilahi. Ya, jadi lihat, tujuannya apa? Memperkuat tadi nilai-nilai tauhid. Tauhid keesaan Tuhan ini. Akar hakikat, pengakuan absolut terhadap Tuhan sebagai satu-satunya pencipta dan pemberi petunjuk. Nah, dari sini kemudian lahirlah risalah misi. Kemudian ini pilihan, maksudnya misi ini kita respon. Responnya bisa dua pilihan, mau menerima atau menolak seperti Fir'aun. Menolak seperti Fir'aun ada akibatnya, menerima dapat keselamatan tadi. Jadi kalau menerima, assalam. Sekarang kita ringkaskan lagi semuanya dengan monolog berikut ini. Coba kita lihat, perhatikan kembali ini. Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bahas sebuah konfrontasi yang wow, epic banget. Bayangin, seorang nabi berhadapan langsung sama raja paling berkuasa di zamannya. Ini tuh cerita tentang keberanian, rasa takut, dan sebuah pesan yang benar-benar mengguncang satu kerajaan. Dan semua ini kita ambil langsung dari Al-Quran. Coba deh bayangin sejenak, gimana rasanya kalau kamu yang disuruh buat ngadepin penguasa paling kuat sedunia? Bukan cuma ketemu ya, tapi menantang. Ngasih tuntutan ke orang yang punya kuasa mutlak yang bisa nentuin hidup mati seseorang. Nah, inilah tugas super berat yang diemban sama Nabi Musa dan Harun. Dan ini nih yang bikin ceritanya jadi terasa manusiawi banget. Oke, kita mulai dari awal ya. Cerita ini tuh gak dimulai dari pilihan, sama sekali bukan. Semuanya berawal dari sebuah perintah. Perintah langsung dari Tuhan yang ya super jelas dan gak bisa ditawar-tawar lagi. Perhatiin deh kalimatnya, to the point banget kan? Pergilah kamu berdua, katakanlah begini, gak ada abu-abu, gak ada ruang buat interpretasi lain. Misinya jelas, mandatnya tegas. Dan dari sinilah panggung untuk konfrontasi besar itu disiapkan. Nah, kalau dapat tugas seberat itu, wajar nggak sih kalau takut? Pasti, itu reaksi yang paling manusiawi. Dan yang menarik adalah, kita bisa lihat gimana respon dari Tuhan terhadap rasa takut dan sisi rapuh manusia ini. Dan kita harus paham ya, ini tuh bukan cuma gugup biasa, ini ketakutan yang benar-benar mendalam. Soalnya yang dihadapi itu bukan cuma orang, tapi sebuah sistem tirani yang kejam. Makanya, kekuatan yang mereka butuhkan harus datang dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Disinilah letak jaminannya.
Perhatiin deh, jawabannya bukan cuma, udah jangan takut. Tapi ada alasannya. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Wow, 3 hal ini, kebersamaan, pendengaran, dan penglihatan dari Tuhan, itulah yang jadi sumber kekuatan utama mereka. Oke, setelah dapat jaminan itu, ceritanya langsung bergerak maju. Sekarang kita pindah lokasi. Bayangin kita ada di pusat kekuasaan Firaun, di istananya. Disinilah pertemuan yang ditunggu-tunggu itu bakal terjadi. Pesan yang mereka bawa tuh strukturnya rapi banget. Coba kita lihat. Pertama, mereka langsung bilang, kami ini utusan Tuhanmu. Jelasin otoritas dulu. Kedua dan ketiga, ini tuntutan utamanya. Bebaskan Bani Israel dan jangan siksa mereka lagi. Keempat, mereka nggak datang dengan tangan kosong. Kami bawa tanda dari Tuhanmu. Dan yang terakhir, ini penutupnya. Semacam penawaran sekaligus peringatan, keselamatan cuma buat yang mau ikut petunjuk. Nah, sampai di sini dialognya jadi makin panas. Firaun ini cerdas banget responsnya. Dia nggak langsung nolak mentah-mentah. Justru dia membalikan pertanyaan itu. Ini taktik yang jitu banget dari Firaun. Dia sengaja cuekin semua tuntutan tadi. Dia ubah medan perangnya. Dia nggak mau debat soal apa yang harus dilakuin. Dia langsung serang ke intinya, ke siapa. Siapa yang berani-beraninya nyuruh gue? Kira-kira gitu. Satu pertanyaan ini mengubah segalanya. Tiba-tiba konfrontasi ini bukan lagi soal politik pembebasan Bani Israel. Ini jadi soal siapa Tuhan itu sebenarnya. Nasib seluruh misi ini sekarang ada di tangan Nabi Musa. Tergantung gimana dia menjawab pertanyaan paling mendasar ini. Dan jawaban dari Nabi Musa, wah ini bukan cuma cerdas, tapi juga langsung dilengkapi dengan peringatan terakhir yang nggak bisa dihindari. Perhatiin baik-baik jawabannya. Nabi Musa nggak nyebutin sebuah nama, sama sekali nggak. Dia malah ngasih sebuah definisi yang universal. Katanya, Tuhan kami adalah Dia yang ngasih setiap ciptaan bentuknya yang paling pas, kemudian memberinya petunjuk. Jadi ada 2 bagian, menciptakan dan membimbing. Nah, kata kuncinya di sini adalah hada'a atau petunjuk. Ini dalam banget artinya. Maksudnya, petunjuk dari Tuhan itu udah tertanam di dalam diri setiap makhluk. Kayak program bawaan gitu. Dari planet yang berputar di orbitnya sampai insting lebah cari madu, semuanya itu bergerak ngikutin hada'a, petunjuk yang udah ditetapin buat mereka. Oke, setelah Tuhan didefinisikan secara universal kayak gitu, pesannya langsung bergerak ke konsekuensi. Logis kan? Kalau ada pencipta dan pembimbing, artinya ada konsekuensi dong, buat yang mau ngikutin atau yang menolak. Dan inilah peringatan terakhirnya. Lihat deh pilihan katanya, telah diwahyukan kepada kami. Ini negasin kalau ini bukan pendapat pribadi mereka, tapi kebenaran dari Tuhan. Dan konsekuensinya, yaitu siksa, itu nyambung langsung sama 2 hal, mendustakan dan berpaling. Udah jelas banget gak ada yang abu-abu lagi. Pada akhirnya cerita dari masa lalu ini justru ninggalin kita sebuah pertanyaan yang relevan banget sampai sekarang. Pertanyaan yang sama yang dulu dihadapi Firaun, dan sekarang ya kita semua juga harus mencari jawabannya masing-masing. Jadi jemaah sekalian itu tadi apa namanya ya, ringkasan cerita daripada 5 ayat yang kita bahas tentang Nabi Musa, Nabi Harun, dan Fir'aun. Kita pindah ke hadis. Ini adalah puasa hari Asyura. Jadi ini terkenal di masyarakat mayoritas bahwa kalau hari Asyura itu 10 Muharram ya, ada puasa. Kita lihat dulu hadisnya di sini. Hadis surat Bukhari. Jadi dikatakan An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qal berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Nabi sampai di Madinah, wal yahudu tasumu, dan orang Yahudi berpuasa yauma Asyura, pada hari Asyura. Fasalahum, lalu Nabi bertanya kepada mereka tentang puasa tersebut. Waqalu, lalu mereka orang-orang Yahudi menjawab, hadal yaumu alladzi zahara fihi Musa ala Fir'auna. Hari Asyura itu kami berpuasa karena pada hari itu lah Musa menang terhadap Fir'aun. Ingat, Musa menang terhadap Fir'aun. Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, jadi kesimpulannya Asyura itu kan konfrontasi tadinya. Artinya ada konfrontasi. Dan dalam tradisi Islam kita ada juga namanya Asyura. Dan semua orang percaya, bahkan di Jawa
Kalau bulan Muharram itu tidak disebut Muharram, tetapi di bulan Syuro. Padahal Asyura itu artinya 10 Muharram tentunya. Nah, jadi artinya apa? Pada 10 Muharram itu terjadi konfrontasi. Dulu Musa dan Musa dan Fir'aun. Nah, 10 Muharram berikutnya, pada tahun 60 Hijriah atau 61 Hijriah, ketika cucu Nabi yaitu Al-Husain dibantai, dibunuh pada tanggal 10 Muharram di Karbala, siapa lawannya? Gitu. Dan siapa Fir'aun pada saat itu? Siapa Musa dan siapa Fir'aun? Kan harus ada Musa Fir'aun. Kalau ada Asyura berarti ada Musa dan Fir'aun. Nah, pada saat Asyura yang membunuh cucu Nabi, membantainya, kira-kira siapa Musa dan Fir'aunnya pada saat itu? Saya kira terang benderang. Orang yang tidak bisa menjawabnya pasti sama dengan orang yang mengatakan di siang hari bahwa ini adalah gelap. Imam Suyuti saja dalam bukunya Tarikh Al-Khulafa mengatakan, sebegitu bengisnya Yazid pada saat itu, saya tidak mampu menceritakannya lebih jauh. Luar biasa. Membantai cucu Nabi. Jadi artinya pada saat itu Yazid berada pada posisi Fir'aun. Dan Imam Husain berada pada posisi Musa. Karena jelas di sini nih. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, nahnu, kata nahnu kami. Siapa kami di sini? Tentu Nabi dan yang meneruskan kenabiannya. Aula bi Musa minhum. Ya. Kami lebih utama daripada Musa. Kan? Nabi lebih utama daripada Musa. Berarti juga kalau kita bahas sebelumnya, bahwa di samping Musa ada Harun. Di samping Nabi pasti ada juga kan? Ada juga. Jadi kalau Nabi Muhammad lebih utama daripada Musa, harusnya di samping Nabi juga lebih utama daripada Harun. Fasumuhu, maka berpuasalah padanya. Jadi inilah dia. Hadis berikutnya. Tahlil saat dapat kesulitan. Jadi kalau kita ada kesulitan, bertahlillah. Tahlil itu artinya baca la ilaha illallah. Ingat. Kalau tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Kamu gitu namanya. Nama-namanya. Kalau tahlil itu artinya apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau Bapak, Ibu, Tuan dan Puan menghadiri acara tahlilan, biasa kalau ada orang meninggal, pasti di sana nanti ada la ilaha illallah. Dimulai dengan afdalul zikr, fa'lam Allah annahu la ilaha illallah. Dan seterusnya baru la ilaha illallah. Kita lihat di sini nih. Ini dari Ibnu Abbas juga. An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ingat kalau ada kana baru yaqul itu artinya sering berkata, bukan cuma sekali. Dulu sering berkata, sering berdoa. Indal karbi, ketika menghadapi kesulitan. Al-karb itu kesulitan. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Allah itu adalah Al-Azim yang maha agung, Al-Halim yang maha penyantun. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah selain Allah. Allah adalah Rabbul arsyil azim. Tuhannya arasy yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Allah itu adalah Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Wa rabbul arsyil karim, dan Tuhannya arasy yang mulia. Kalau di sini arasy yang agung. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ingin membaca tahlil ini, kalau ada masalah, kita ada masalah keluarga sakit, anak sakit, suami sakit, kita merasa terlalu berat untuk memikulnya, atau kita ada utang piutang, atau apa saja, maka rajinlah baca tahlil ini. Jadi Bapak Ibu bisa meng-screenshot, ya ini kan bisa di screenshot, jadi langsung di screenshot, nanti kemudian dibaca. Mulai dari sini bacanya nih. Mulai dari sini. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 5870. Dimulai dari sini saja. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard. Wa rabbul arsyil karim.
Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada salah dan khilafnya, dari kesalahan dan khilafan Al-Fakir mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, Eid Mubarak, maaf saya batin semua. Barakallahu fikum. Ustaz, kembali kepada cantuman message terakhir pada ayat 50 tentang tak cukup dengan khalqahu, wajib ada suatu proses sumahada. Dan sumahada ni pula mengingat kita pada kupasan Ustaz bulan Ramadan ayat 44, yang mana tujuan daripada pendidikan tadi, walaupun wa'imah pada orang yang sekeras hati macam Firaun, la'allahu yatazakkaru wa yakhsha. Dan ini pesanan melalui pendidikan yang lemah lembut, bukan ganas, bukan mengencam. Beri pencerahan, teguran bagaimana melalui ilmu Allah di balik tabir yang kita tidak nampak dan kita tak mampu nampak. Berbezanya Allah dalam tindakan kisah seorang kanak-kanak diperintahkan dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Barakallahu fi afwan semua, maaf saya batin. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi bagaimana memahami ketika Allah SWT mengatakan di dalam surat An-Nazi'at berkenaan dengan Musa. Pertama kita sudah bahas juga sebelumnya bahwa Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, wa qula lahu, katakanlah kalian berdua yaitu Musa dan Harun kepada Fir'aun, yaitu qaulal layyina, kata-kata yang lemah lembut. Di dalam An-Nazi'at dikatakan, Nabi Musa mengatakan halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apakah ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah wahai Fir'aun? Kalau ada, saya siap menjadi pemandu ke situ. Nah, lalu bagaimana, ini kan berarti lemah lembut. Ini penuh dengan lemah lembut, rahmat, penuh dengan kasih sayang. Lalu bagaimana dengan perintah Allah kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak itu? Nah, kita sampaikan bahwa di dalam cerita Nabi Khidir ini, di akhir ceritanya Nabi Khidir mengatakan, ini semuanya saya tidak lakukan atas kemauan saya, tapi atas kemauan Allah. Jadi artinya Nabi Khidir di situ sama fungsinya dengan malaikat maut. Malaikat maut. Malaikat maut itu mencabut nyawa kita manusia atas perintah Allah. Nah, jadi mencabut nyawa kita atas perintah Allah. Apakah berarti kalau begitu malaikat pencabut nyawa tidak memiliki kasih sayang karena mencabut nyawa manusia? Jawabannya, justru kalau tidak menjalankan perintah yang maha kasih, justru tidak memiliki kasih sayang. Karena setiap yang Allah tadi berikan kepada makhluknya yang terbaik. Jadi kalau misalnya Allah meminta supaya anak kecil itu dimatikan atau dicabut nyawanya, maka itu adalah ahsan. Begitu juga kalau misalnya masih diberikan kehidupan kita, itulah paling baik-baik kita. Jadi apa saja, jadi atau khalqahu ahsanu khalqahu. Allah memberikan kepada ciptaannya yang terbaik. Jadi selalu yang terbaik. Oleh sebab itulah yang terbaik. Nah, cuma kita manusia ini kan terkadang cuma melihat dari satu dimensi, satu sisi, satu arah saja. Ya, satu arah saja. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi ketuhanan, melihat dari segala sisi. Ya. Melihat dari segala sudut pandang, sehingga kemudian kita bisa melihatnya dengan sempurna. Kalau kita melihat dari satu sisi pandang, terkadang kita melihatnya dengan salah. Contohnya, ada orang desa yang lewat di kota, di depan rumah yang bagus, yang maksudnya di mata orang desa itu bagus karena terbuat dari tembok, batu bata, bukan semen. Sementara rumah mereka di kampung itu adalah merupakan tumpukan tanah liat saja. Biasa kan rumah-rumah kampung di Timur Tengah itu tanah liat. Sedangkan dia ke kota melihat bangunannya bagus, tapi kemudian dirobohkan, dirusak. Dia melihat beberapa tukang merusaknya. Maka berkatalah orang desa ini orang kota bodoh sekali. Rumahnya sudah bagus, dari batu, dari bata, dari semen, tapi kok dihancurkan. Kita di kampung, rumah kita dari tanah liat saja dipelihara baik-baik. Ini dirobohkan. Nah, itu
penjelasan atau itu adalah kata yang terucap dari orang desa. Nah, tetapi kalau kita tanya yang punya rumah, kenapa dirusak rumahnya? Dia katakan karena saya ingin memperbaikinya, saya ingin merenovasi. Mau diperbaiki kembali, dibangun lebih tinggi, lebih kuat, lebih indah. Mau diupdate arsitekturnya, seperti itulah. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata yang dikatakan oleh Punya Brau benar, untuk memperbaiki rumah kan harus dirobohkan, dirusak ya, diganti yang rusak. Tembok-tembok yang mau diganti harus dirobohkan dulu. Begitulah. Nah, jadi Tuhan itu melihat dengan multi perspektif, sedangkan kita hanya melihat dari satu dimensi saja. Nah, inilah yang menyebabkan kita sering memberikan penilaian salah kepada sesuatu. Jadi kesimpulannya, kalau itu terkait dengan Tuhan seperti Nabi Khidir tadi, maka itu adalah ahsan. Berikutnya lagi silakan. Di chatroom tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Bu Ayu.